Shalom, selagi ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada pada pagi hari bahagia ini, sebelum kita mendengar renungan hari pada pagi ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorga atas kebaikan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan gai kami, Tuhan nolong kami, dan Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai kemelut, begitu juga pencobaan dalam kehidupan kami. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu, sehingga di sepanjang hari ini, firman-Mu yang selalu menjadi suluh bagi kami untuk melakukan setiap aktivitas yang Tuhan kehendaki. Dalam nama anak Yesus Kristus, terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dapat kami sapa melalui channel YouTube ini, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, yaitu tertulis pada kitab 2 Samuel, pasal 24 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang ayah menantikan kelahiran anaknya, pasti hatinya berdebar-debar. Ketika seorang anak yang mengikuti tes PNS, pasti hatinya berdebar-debar. Tetapi ada juga hati yang berdebar-debar karena rasa takut. Rasa takut itu diakibatkan oleh karena melakukan sesuatu yang salah tetapi tidak mengakuinya. Sehingga hati berdebar-debar. Takut diketahui orang, takut dipermalukan oleh karena kesalahan tersebut. Hal yang sama seperti disebutkan pada pasal 24 ayat 10 ini, Daud juga mengalami. Hatinya berdebar-debar karena apa? Karena dia sadar ketika Tuhan menyuruh Daud untuk menghitung bangsa itu dan melawan mereka, itu adalah sebuah kesombongan, sebuah ketinggihatian dari Daud. Sehingga ketika sudah dilakukan sensus untuk menghitung seluruh bangsa itu, Daud merasa bahwa apa yang dikerjakannya itu, apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kebodohan yang sangat besar. Nah, oleh karena itulah Daud berkata kepada Tuhan bahwa dia telah sangat berdosa karena telah melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Hal yang sangat membuat Tuhan marah. Karena apa? Karena ternyata di dalam hati Daud terselip tinggi hati, terselip kesombongan yang Tuhan sangat membencinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar kita dari apa yang dialami oleh Raja Daud tersebut. Maka di dalam kehidupan kita ini, kita harus bisa mengenal ketika hati kita berdebar-debar, itu karena apa? Tentu berbeda. Ketika seorang pria hendak menemui tunangannya yang sudah lama tidak bertemu, sangat berbeda sekali. Debaran hati yang ingin bertemu
dengan debaran hati oleh karena melakukan dosa. Karena itu agar kita bisa hidup dalam damai, kita bisa hidup dalam ketenangan, maka kita harus mengenal apa yang menyebabkan hati kita berdebar-debar. Jika itu karena dosa kita, jika itu karena kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka mintalah pengampunan dosa dari Tuhan. Akuilah, mintalah pertolongan kepada Tuhan agar kesalahan tersebut tidak semakin besar, agar dosa tersebut tidak semakin melebar. Dan itu adalah sikap iman orang yang percaya. Sebab apa? Sebab orang percaya sangat memahami betul bahwasanya tidak ada dosa sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi kita tidak bisa berpura-pura bahwasanya kita tidak pernah berdosa, bahwasanya kita tidak memiliki dosa, bahwasanya kita tidak pernah melakukan satu dosa apapun. Tidak berguna semuanya itu. Itu akan membuat kita semakin tertekan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mau membuka hati kita, kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapat kelegaan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ingat, hanya orang yang percaya kepada Tuhan, hanya orang yang benar mengenal Tuhan yang akan selalu bersedia untuk mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Sebab itu mengakibatkan hidupnya tidak tenang. Sebab itu mengakibatkan hatinya akan terus berdebar-debar. Tidak bisa mengalami sukacita ataupun tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika kita menjalani hidup ini, kenalilah apa yang kita lakukan itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Jika hal tersebut berdebar-debar karena kita menantikan sesuatu yang baik, tidak masalah. Tetapi ketika hati kita berdebar-debar karena kita menyembunyikan dosa di hadapan Allah, maka jalan satu-satunya yang terbaik sebagai orang yang percaya, kita tidak akan pernah berusaha untuk menyembunyikannya agar kita beroleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ajari kami ya Bapa, agar dalam setiap kehidupan kami semakin mengenal betapa besarnya kasih karunia Tuhan, sehingga kami juga akan melihat dan juga akan mengalami kebaikan tersebut ketika saat kami juga di dalam dosa, bahwasanya hanya Tuhan sajalah yang bisa melepaskan kami dari jeratan maut. Oleh karena itu, biarlah hati kami selalu terbuka untuk dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin paham, semakin mengerti, dan semakin mengimani bahwasanya hanya bersekutu di dalam damai dengan Tuhan, di sanalah juga kami akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera sejati. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah kami beserta dalam doa kami ini. Amin. Oras, selamat pagi. Biarlah kiranya di saat akhir minggu ini dapat menikmati ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan bersama orang-orang yang kita kasihi. Shalom.